sekarang kita bicara data, sistem, dan buku rekening. Setiap penduduk itu wajib memiliki buku rekening. Jadi ibaratnya gini ya, selain kita membaca laporan ya berupa data, saya kan termasuk orang sistem ya. Orang sistem itu dia mengetahui alur kehidupan dari startnya sampai akhir kehidupan manusia. Jadi bahwa data, sistem, dan buku rekening itu sangat diperlukan karena kita tahu ya, hidup di dunia ini kan kita menyangkut masalah sosial budaya, sosial politik dan budaya. Jadi kita memiliki pasang surut kehidupan. Kadang mereka mencari rezekinya, saya bilang, dengan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan agar mereka bisa mendapatkan stabil ekonominya atau apapun lah. Jadi di situ ibaratnya yang saya sudah bilang bahwa mereka menggunakan cara-cara yang ibaratnya bekerja sama dengan kerajaan-kerajaan asing, yaitu kerajaan-kerajaan yang ibaratnya kompromi dengan kerajaan dari neraka lah ibaratnya, untuk mendapatkan kestabilan ekonomi. Kestabilan ekonomi itu bisa berbagai macam caranya. Bagi saya, ya saya memang mengetahui hal-hal yang seperti itu. Jadi di dunia ini kita hidup tidak 100% rasional. Kita itu berdasarkan asal mulanya kerajaan dan budaya. Jadi dan dewa-dewa juga lah. Karena kenapa saya bisa bilang begitu? Karena setelah saya udah 13 tahun ini nih ya, saya diperlihatkan oleh kekuasaan Tuhan bahwa saya kan orangnya rasional banget ya, bahwa sesuatu yang gaib itu ada, sesuatu yang berasal dari sejarah, asal budaya, raja-raja, dewa-dewa itu ada. Saya tidak berbohong hal ini karena saya sudah diperlihatkan oleh kekuasaannya Tuhan. Jadi makanya ada yang manusia setengah dewa gitu ya. Itu kan bukan dari asal buatan, tapi memang dari kelahirannya mereka seperti itu. Dia jiwanya berasal dari kerajaan-kerajaan atau dia sejarah masa lampaunya itu mungkin dia juga ada hubungannya dengan dewa-dewa budaya yang lahir kembali ke masa depan. Jadi karena kita ini sekarang berbicara tentang sistem, jadi antara budaya, sosial dan budaya itu berhubungan gitu ya. Karena kan termasuk keluhan dari semua masyarakat, kenapa bisa terjadi seperti ini, kenapa manusia ada yang instan mendapat rezekinya, kenapa ada manusia yang ibaratnya ditahan rezekinya sampai kematiannya. Jadi kita itu bersikap adil lah sebagai seorang programmer ya. Rezeki, jodoh, dan maut itu kita sudah ada yang mengatur, baik itu sedikit, sedang, dan besar. Tapi kadang juga kita tidak mungkiri ada orang yang meminta bantuan dari jin ataupun siapapun agar mereka bisa berkuasa dan pembentukan kekuasaan di dunia. Jadi itu sebenarnya tidak boleh ya. Saya aja walaupun saya mau sedikit cerita, saya juga termasuk ada loh setengah manusia dan setengah dewa, dan yang saya pastikan dengan simbol-simbol serta yang saya beritahukan tentang kekuasaan Tuhan yang Tuhan setengah berikan kepada saya, itu saya bisa berkomunikasi dengan alam semesta. Itu kan bukan 100% saya seorang manusia biasa aja, tapi saya bisa berkomunikasi dengan makhluk ciptaan Allah, melihat wujud dari transformasinya Allah. Jadi jadi Allah itu bisa memperlihatkan dengan segala cara. Mungkin memang tidak masuk akal, tapi saya sudah 13 tahun ini, berarti tidak mungkin itu semua adalah
bentuk dari budaya dan kerajaan-kerajaan dan para dewa-dewa zaman dulu yang masuk dalam kehidupan saya. Tapi saya tidak mau ibaratnya bersifat arogansi. Saya juga bekerja sebagai setengah manusia dan sebagai setengah dewa. Jadi itulah yang saya tekankan. Kita bicara sekarang seorang programmer ya. Banyak orang ibaratnya karena masalah nih kayak corona nih. Kita semua kan kehilangan pendapatan, kehilangan pekerjaan. Banyak yang di PHK, bahkan ada juga yang ibaratnya udah bekerja sekian tahun tidak bisa mendapatkan tunjangannya. Itu ada dalam. Jadi kita tidak memungkiri bahwa banyak orang yang ibaratnya melakukan semena-mena terhadap manusia lainnya atau makhluk hidup yang lainnya. Bagi mereka bisa menjajah sesuatu, dalam arti mereka bisa membuat misalnya nih ya, kita kalau dalam contoh kecil aja nih, ada orang kaya yang sayang banget nih sama kucing, tapi ada orang yang miskin, udah miskin tapi dia sombong gitu ya. Ngapain sih loh ngasih kucing gitu ya, buat makan sendiri aja nggak bisa, apalagi makan buat kucing gitu ya kan. Itu salah gitu ya. Sedangkan kucing itu udah ibaratnya kan kesayangan Nabi Muhammad, dan banyak juga orang kaya memelihara kucing. Ibaratnya mereka bukan kelompok orang-orang yang ibaratnya rendahan lagi. Mereka udah masuk dalam grup sosialita orang-orang kaya yang memelihara kucing. Jadi kucing itu termasuk ras sosialita. Jadi kalau dibilang ada orang yang buat makan aja susah, apalagi buat, itu salah gitu. Berarti memang dia miskin gitu. Jadi dia tidak mau membagi makanannya untuk binatang yang kesayangan Nabi Muhammad gitu. Nah, kalau kita berbicara sistem nih ya, siapa sih yang mengambil semua bahan baku semuanya? Yaitu ya, saya bilang ada orang yang ibaratnya mengambil kekuasaan dan bekerja sama dengan kerajaan neraka lah, ibaratnya begitu. Mereka memanipulasi semuanya agar semua kelaparan. Nah, kita itu sebagai orang programmer harus bersikap adil gitu ya. Kita baca data sistem dan buku rekening dan juga nomor telepon. Mereka kadang mematikan sesuatu agar seorang itu tidak mendapatkan haknya. Jadi kan kalau korban PHK tidak mungkin bisa gitu membiayai kehidupan. Nah, jadinya mereka berusaha membuat agar mereka itu hidup seperti di daerah hutan gitu ya. Nah, seperti itulah. Jadi kita sebagai orang programmer, kita walaupun kita harus lewat RT, RW atau kelurahan atau kecamatan, tapi kita mengetahui sesuatu bahwa ada orang yang belum mendapatkan bansos. Seperti saya nih, saya tidak mungkin kan melas-melas ke Pak RT kalau saya tidak punya uang, kalau saya korban kehilangan pekerjaan ataupun apapun kan. Dia sendiri harus mensurvei, oh mbak belum dapat bantuan bansos ya, berupa ini berupa itu gitu kan. Oh kebetulan ada nih mbak, maaf ya mbak, seharusnya saya datang ke rumah gitu ya. Jadi memang harus dari RT RW atau kurang ke setempat yang tanggap gitu. Jadi jangan kita yang mengemis-ngemis gitu, itu namanya jolim ya menurut saya ya. Jadi kita, sebagai programmer kita kerja itu jangan terlalu terpaku sama baku gitu ya. Kalau memang kita bisa membaca data bahwa dalam kartu identitasnya, dalam kartu keluarganya, dalam buku rekeningnya dia tidak memperoleh pendapatan atau tidak memperoleh itu, kita harus tanggap. Ya kayak saya nih tidak memperoleh misalnya bansos dari RT atau RW setempat, mereka mengira saya ada, pada saya juga kan bentuk dalam kehilangan pekerjaan. Mereka seharusnya mbak ini ya, langsung aja nggak usah datang ke rumah, langsung ditransfer lewat rekening. Jadi harus seperti itu. Jadi data sistem dan buku rekening, jangan kadang orang itu seperti saya ya, orang mau datang ke rumah aja kadang dihalang-halangi, padahal belum tentu mereka tahu bahwa saya juga kelaparan gitu ya. Saya membutuhkan bantuan, entah itu bantuan kesehatan, bantuan uang, bantuan apalah gitu. Jadinya tidak boleh orang itu berlaku dengan semena-mena. Jadi kita sebagai seorang programmer, apalagi saya orang sistem ya, saya tahu alur kehidupan, bahkan saya ditunjukkan oleh alur semua
seluk-beluk kehidupan. Bahkan ada banyak orang yang ibaratnya negara lain Lego gitu. Saya menyelesaikan tentang kasus Lego, tadinya saya tidak tahu apa-apa tentang Lego, jadi saya mengerti oh kenapa mereka berteriak Lego. Jadi seperti itu. Jadi kita sebagai orang sistem, kalau kita tahu ada kita atau teman atau sebaya yang belum mendapatkan bansos gitu ya, tidak usah kita datang ke RT, langsung aja kita lindungi buku rekeningnya agar mereka yang berhak mendapatkan bansos tersebut. Jadi jangan sampai jadi orang itu sendiri, jangan dari keluarganya yang mendapatkan, tapi mereka ya kalau bantuan itu si A ya si A, si B si B, si C si C D, si D si sampai seterusnya. Jadi orang tersebutlah yang menerima bantuan tersebut. Jadi data sistem dan buku rekening karena itu diperlukan ya. Jadi itu aja saya ibaratnya, karena saya kan juga nggak mungkin hidup sampai 1000 tahun ya, istilahnya kayak emang saya jiwa saya sekelas iblis ya, atau enggak saya nanti lahir kembali 1000 tahun, tidak mungkin ya. Saya nitip aja sama seluruh program dunia ini, karena karya saya itu kan seluruh dunia. Kita itu motonya gini aja, kita hidup bersyukur, kita mati pun bersyukur. Karena banyak orang ya ibaratnya mati aja susah sampai 300, sampai dia walaupun kena fenomena dia juga tetap muda, tapi teman sebayanya udah mati, makanya mereka mengganti-ganti identitas. Banyak ya kasus-kasus di Eropa itu ibaratnya dia muda nih, karena fenomena tetap aja muda, akhirnya diganti-ganti identitas. Jadinya mereka kehilangan arah ketika mereka mengganti identitas, karena mereka tidak mengikuti alur. Seharusnya ketika mereka mengganti identitas itu kan mereka berhubungan dengan pihak kepolisian atau ada suatu visi misi tertentu, mereka bersikap jujur bahwa mereka mungkin kena fenomena jadi awet muda sehingga dia hidup beratus tahun ya. Itu kan udah termasuk kasus-kasus yang di Eropa. Jadi kita jangan seperti itu ya. Kita baca data sistem dan buku rekening, dan setiap keluhan itu kita dengarkan. Kita jangan terlalu terpaku sama kepengurusan RT RW dan RW. Kita hanya melihat mereka itu amanah atau tidak. Kalau mereka tidak amanah, kita langsung aja gitu ke buku rekening mereka masing-masing. Kayak saya nih, saya membutuhkan bantuan, gak usah saya ngemis-ngemis ke Pak RT atau RW atau ke orang kecamatan, karena sudah mengetahui banyak yang jahat sama saya di sana kan, ibarat di wilayah saya. Jadi kemungkinan saya juga diisolasi di sini, diasingkan atau di mana. Jadi kita langsung masuknya ke sistem aja, data sistem dan buku rekening, dan dijaga tuh buku rekening mereka sampai orang yang berhak mendapatkan bansos menerimanya. Jadi jangan sampai dicuri dalam sistem tersebut, dalam buku rekening dan sistem tersebut ya.